Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddini amma ba'du. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perkenalkan, saya atau nama saya adalah Zemri Rian Iskandar. Biasanya kalau di sekolah ya dipanggil dengan Ustadz Abu Umair atau Abu Umair. Nah, di sini saya diamanahkan menjadi ya wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Dan di kesempatan yang baik ini, di acara open house SMP SMA Ihsanul Nuha ini, saya akan berbagi atau memberikan materi terkait dengan peran dari orang tua, yang mana peran orang tua ini nantinya akan sangat berpengaruh sekali terhadap program sekolah, dan juga pada akhirnya ketika orang tua dan sekolah ini bersinergi untuk mencetak anak-anak kita menjadi generasi Islam yang mulia, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, impian kita memasukkan anak kita ke Ulun Nuha akan tercapai. Tentunya ketika para orang tua, Bapak Ibu semua, memasukkan anaknya ke Ulun Nuha, pasti punya harapan. Pasti punya cita-cita. Gak mungkin masukkan anak ke Ulun Nuha, ya masukkan gitu aja. Pasti punya goal, punya harapan yang diinginkan. Dan tentunya harapan kita secara umum, saya sebagai guru dan orang tua dan Bapak Ibu juga, tentunya memasukkan anaknya ke Ulun Nuha, pasti menginginkan anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu anak yang baik. Anak yang cinta kepada Allah, cinta kepada agama Allah, cinta kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semangat untuk menjayakan agama ini, baik di dalam dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan bangsanya. Nah, inilah harapan kita, mencetak generasi Islam, mencetak anak yang semangat mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ya, menginginkan hal ini adalah keinginan yang besar. Dan kita memiliki tantangan yang besar juga. Dan tentunya tantangan yang terbesar yang harus kita hadapi adalah iblis, laknatullah alaih. Karena dia telah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala menghukumi dia tersesat dan diusir, maka dia pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditangguhkan usianya sampai hari kiamat. Dan dia bersumpah bahwasanya dia akan mendatangi anak Adam, anak manusia dari arah depan,
belakang, kiri, kanan, dan dia berkata, engkau ya Allah tidak akan mendapati banyak dari manusia bersyukur. Nah, oleh karena itu ini kerja besar, kerja berat, dan semua ini akan mudah bila kita saling bahu-membahu. Kita saling mendukung. Orang tua mendukung program sekolah, sekolah juga mendukung program orang tua. Ya, maka insya Allah Ta'ala dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita setidaknya bisa menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang mulia. Dan dalam hal ini, para bapak, ibu semua, ada kaidah ulama yang mengatakan bahwasanya faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki, maka dia tidak bisa memberi. Di sini saya tidak ingin bapak ibu semua berpikiran negatif ya dengan kalimat yang tadi. Ya, kita ambil sisi positifnya gitu. Jadi orang yang tidak memiliki tidak bisa memberi. Artinya gini, kita menginginkan anak kita baik, soleh dan solehah, cinta kepada Allah, cinta kepada agama Allah, cinta kepada Rasulnya, menjadi generasi yang mulia. Maka kita sebagai orang tua memiliki peran penting dalam hal ini. Dan kita ketika ingin memberikan kepada anak hal tersebut, kita juga harus memilikinya. Oke, sekarang kita belum memiliki, kita berusaha memilikinya, bersama-sama memilikinya. Bila anak berusaha memiliki, orang tua tidak berusaha memiliki, wah ini berat. Ini berat sekali. Karena anak itu, dia menilai orang tuanya. Meskipun dia tidak berbicara, meskipun tidak mengatakan, abi pun kayak gini, umi pun kayak gini, enggak. Tapi dia melihat, meniru, melihat, membaca, orang tuaku kayak gini. Nah maka, ya anak itu nggak akan istiqomah dia, nggak akan kokoh di atas agamanya. Oleh karena itu peran orang tua di sini sangatlah penting sekali, sangat penting sekali Bapak Ibu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan kali ini izinkan saya berbagi bahwasanya untuk open house kali ini ya kita menginginkan orang tua memiliki hubungan yang baik kepada anak dan para gurunya. Karena orang tua, anak dan guru ini ya saling berkaitan. Bila ketiga elemen ini saling bahu membahu di dalam menegakkan agama Allah, insyaallah taala ya kita akan berhasil mencapai yang kita inginkan. Baik. Ini adalah ajakan kami kepada para orang tua, dan ini kami ambil ya dari kitab atau kutaib atau e-book yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Dan file ini ya tentunya akan kita bagikan kepada orang tua agar dapat dibaca-baca. Jadi di sini ada beberapa poin ya. Ini poin pertama sampai poin yang ke-12. Jadi Bapak Ibu, rahimani rahimakumullah jami'an, inti dari ajakan sekolah ini sebenarnya adalah kembali kepada 3 hal. Jadi kita punya ajakan ya. Namun sebenarnya ajakan ini itu kembali ke 3 dasar. Yang pertama adalah cinta, yang kedua perhatian, dan kasih sayang. Yang dibutuhkan anak itu dari orang tuanya adalah cinta, perhatian, dan kasih sayang. Anak sangat butuh dengan 3 hal ini. Baik dia ketika masih bayi, atau balita, atau sudah mumayyiz, umur 7-10 tahun, atau dia sudah remaja, atau dia sudah
dewasa, bahkan sudah menikah, tetap anak menginginkan cinta, kasih sayang, dan perhatian dari orang tuanya. Bila tiga hal ini diberikan orang tua kepada anak, Masya Allah, kita akan melihat efek yang positif sekali pada anak kita. Dan bila kita mengkaji, membaca sirah para ulama, mereka itu Masya Allah, ya, seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Bukhari, mereka itu adalah ulama-ulama yang memang diberikan cinta, kasih sayang, dan perhatian dari orang tuanya, dari ibunya. Sehingga apa? Cinta, kasih sayang, dan perhatian membuat anak semangat untuk menjalani kehidupan ini, semangat menjalankan agama Allah ini, semangat dalam membahagiakan orang tuanya. Semakin kecil kita memberikan cinta, kasih sayang, perhatian kepada anak, maka ya kecil juga hasil yang didapatkan. Anak malas-malesan, anak kalau diminta mengerjakan ini nggak mau, suruh belajar nggak mau, ya dipanggil sama orang tua nggak dengar. Nah ini kita perlu melihat sejauh mana cinta kita. Oke, kita marah sama anak, kita marah nih. Ingat, kita ketika marah karena benci, nggak suka, atau marah karena cinta. Dan itu anak bisa merasakan. Jangan sampai kita marah, anak yang menganggap malahan orang tuaku ini ya nggak suka sama anak gitu, nggak suka sama aku, ya nggak sayang sama aku. Wah, ini berat. Oleh karena itu kita harus terus belajar dan berusaha bagaimana kasih sayang, cinta, dan perhatian ini bisa kita berikan secara maksimal kepada anak-anak kita. Dan perlu diketahui Bapak Ibu rahimani rahimakumullahu jami'an, bahwasanya cinta, kasih sayang, perhatian ini ya bukan dari sisi materi ya. Sisi materi itu kewajiban. Ya kita sebagai orang tua harus memberikan nafkah kepada ya istri kita, kepada anak kita. Itu hal yang ma'ruf. Namun yang dimaksud dengan cinta, perhatian, dan kasih sayang itu adalah ya bagaimana kedekatan emosional seorang atau ayah atau ibu kepada anaknya. Ya, di sini ada saya dapatkan dari salah seorang dai, ya, jadi mengatakan bahwasanya anak-anak itu sangat memerlukan perhatian orang tuanya. Dan perhatian ini bukan sebatas harta benda, tapi canda tawa orang tuanya, humor berbobot orang tuanya, pelajaran nilai-nilai kehidupan dari orang tuanya, berjalan bersama, bergandengan tangan bersama orang tuanya, cerita dari orang tuanya. Ini yang diinginkan anak. Ini yang diinginkan anak. Dan bila kita melihat ajakan yang pertama bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Ila akhir ayat. Jagalah wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya. Dan tentunya kita ya berusaha bagaimana anak kita ini kenal agama. Namun yang terpenting agar agama itu masuk ke dalam hati anak. Ya, agar agama itu masuk ke dalam hati anak. Tadi itu. Ya. Kita harus bisa memberikan cinta, perhatian, dan kasih sayang kepada anak. Semakin besar kita berikan, maka semakin ya dalam anak itu menerima arahan dari orang tuanya. Semakin cinta anak kepada orang tuanya. Kama tudinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, maka begitulah engkau diperbuat. Artinya ketika orang tua memberikan cinta, kasih sayang, perhatian kepada anak, maka anak pun akan cinta, perhatian, kasih sayang kepada orang tuanya. Semakin besar kita berikan,
maka anak pun semakin besar memberikan kepada kita. Feedbacknya itu sesuai dengan apa yang kita berikan. Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Baik. Jadi pada ajakan yang pertama ini ya, bahwasanya Allah tadi berfirman tentang bahwasanya kita sebagai orang tua ya berusaha menjaga kita dan anak-anak kita, keluarga kita dari api neraka. Ya. Dan kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya maksud ayat ini adalah ajarkan alimu auladakum, ajarkan anak-anak kalian ya ilmu agama, adab, akhlak dan sesuatu yang bermanfaat untuk dunianya dan akhiratnya terutama. Dan kita akan ditanya tentang hal ini karena kita adalah pemimpin. Ya, pemimpin. Dan di sini ya ada bahwasanya hendaklah kita bertakwa kepada Allah dalam mengurus anak. Bagaimana caranya? Nah, caranya pertama, bimbing mereka kepada hal-hal yang baik, membantu mereka dalam hal tersebut. Nah, kita membimbing mereka kepada hal yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus membimbing diri kita kepada hal yang baik. Faqidu syai' la yu'ti. Kalau kita tidak memperbaiki diri kita, nah bagaimana anak kita mau baik? Jadi masukkan anak ke ulunuha 2 tahun 3 tahun keluar gitu-gitu aja. Nah, ada hal yang perlu kita ingat. Nah, ada hal yang perlu kita ingat. Bagaimana diri kita? Bagaimana diri kita? Kemudian menjauhkan mereka dari hal-hal yang buruk, rusak dan mungkar. Nah, kita berusaha menjauhkan mereka kepada yang mungkar, yang buruk, yang rusak. Nah, kita sebagai orang tua bagaimana? Faqidu syai' la yu'ti. Ini penting sekali untuk diresapi oleh ya kita para orang tua, termasuk saya yang berbicara. Kemudian memutus semua jalan yang bisa membuat mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ya, mohon maaf kita bilang seperti saluran televisi ya, kita mohon maaf ya, banyak sekali di sana itu tayangan-tayangan yang pada hakikatnya adalah merusak. Ya, merusak. Ya, seperti sinetron-sinetron, ya film-film barat dan lain sebagainya. Ini ya bisa merusak. Oleh karena itu sebagai orang tua kita berusaha memutus jalan-jalan hal tersebut. Ya, bioskop di sana lagi, di sana banyak ya campur baur laki-laki perempuan, di tempat yang gelap. Kemudian yang ditonton pun adalah wanita kadang-kadang. Nah, ini luar biasa. Kita putus jalan-jalan tersebut. Nah, dan lain sebagainya. Tentu Bapak Ibu lebih tahu daripada saya. Nah, dan tadi saya ulangi kembali karena sangat penting sekali, ketika kita membimbing mereka, nah ingat, kita bimbing ya bukan dengan paksaan, tapi bimbinglah dengan cinta, kasih sayang dan perhatian. Dan ini memang harus dilatih, harus kita latih bersama, termasuk saya yang berbicara. Kemudian ya di sini tentu ini tidak akan saya baca semua ya, karena mengingat waktu yang terbatas. Namun di sini yang poin nomor 2 yang tidak kalah penting perlu saya sampaikan, bahwasanya termasuk kesalahan adalah membiarkan pendidikan anak diserahkan hanya kepada sekolah. Ini tentu tidak tepat, ya, tidak tepat. Karena tadi saya telah ulang-ulangin bahwasanya mendidik anak, mencetak generasi lah kerjasama, bahu membahu, ya, orang tua, sekolah harus saling bahu membahu. Oke, orang tua tidak punya ilmu misalnya dalam masalah tahfiz, orang tuanya nggak hafiz Quran, meskipun baca Qurannya pun mohon maaf masih ya belum baik, nggak punya kemampuan dalam bahasa Arab, apalagi harus membuat anak bisa bahasa Arab, gitu ya. Oke, dalam hal sifat atau materi pelajaran, orang tua tidak dituntut agar anak itu mendapatkan ya nilai yang baik sekali, tidak harus. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, biarlah dalam masalah materi ya itu sekolah yang lebih fokus. Jadi sekolah itu lebih fokus bagaimana anak kita ini berprestasi dari sisi akademik.
Ini lebih fokus ke sana. Meskipun tetap sekolah berusaha bagaimana akhlak budi pekerti itu terus diperhatikan, ibadah, akidah dan sebagainya. Nah, peran orang tua di rumah sebenarnya sangat simpel sekali. Namun prakteknya berat memang. Ya, bagaimana orang tua itu terus memberikan cinta, perhatian, kasih sayang kepada anaknya. Pulang sekolah, alhamdulillah, masya Allah, anak umi, anak abi, ya, gimana belajarnya hari ini, senang. Bagaimana kawan-kawannya hari ini, apa pengalaman terbaik atau ada nggak pengalaman yang buruk yang bisa ya kamu ceritakan kepada abi atau umi, seperti itu. Apa pelajaran hari ini yang sulit, ya, oh ini abi, oh ya masya Allah, memang ya seperti itulah memang sekolah, ya nak sabar. Nah seperti yang diinginkan anak, ya, pergi sekolah kita antar anak kita, ya, kemudian terus bilang sama anak kita, wahai anakku, Ananda, ya, belajar yang sabar, hormati gurumu, ya, dengarkan baik-baik apa yang dijelaskan oleh gurumu, amalkan, seperti itu. Nah, intinya seperti itu yang diinginkan, ya, diinginkan oleh anak-anak kita, perhatian, kasih sayang, dan cinta. Apalagi ketika libur misalnya, ya, membiarkan anak di kamar dengan handphone itu bukan bentuk cinta dan kasih sayang dan perhatian, tidak, ya, itu hal yang bahkan bisa merusak ya kehidupan anak. Nah, oleh karena itu memang ya saya tekankan juga kepada orang tua, ya banyak-banyak juga, ya banyak-banyak membaca buku-buku tentang pendidikan anak. Karena niat baik itu nggak cukup, ya, ayuhal aba wa ayatuhal ummah, nggak cukup, ya, niat baik nggak cukup. Niat baik itu harus ditopang dengan ilmu. Kita punya niat baik, anak kita baik. Nah, kita sebagai orang tua harus punya ilmu. Punya ilmu bagaimana membuat anak kita ini baik. Kan gini kan, kadang gini, orang tua di rumah bingung, kok libur? Anakku ngapain ya, gitu ya enaknya. Gitu kan. Terbingung pokoknya, kalau libur tuh udahlah, seakan-akan orang tua itu membiarkan anak begitu saja. Di kamar, makan, tidur, sholat, di masjid, ya, kalau yang normal misalnya gitu kan. Nah, gitu-gitu aja. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai orang tua perlu belajar lagi, baca buku-buku seputar pendidikan anak, sehingga kita bisa memvariasikan pendidikan, terutama pendidikan Rasulullah SAW. Ini kita baca. Sebagai orang tua punya kewajiban membaca buku-buku pendidikan, ya, bagaimana mendidik anak ala Rasulullah SAW. Kalau tidak, ya tadi itu, ya, mau dimanapun sekolah, mau di Ulunuha yang kita anggap ini sekolah yang baik, yang bisa mencetak generasi, ini berat sekali jadinya. Seperti itu, wahai para bapak, para ibu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan ini ya materi berikutnya, dan yang ketiga, yang keempat, ya, yang mana inti dari materi ini adalah bagaimana seorang ayah, seorang ibu itu bisa memberikan cinta, perhatian, dan kasih sayang yang terbaik buat anak-anaknya. Seperti itu, buat keluarganya. Nah, jadi dengan ajakan sekolah ini diharapkan ya kita bisa mewujudkan apa yang telah dikriteriakan sekolah. Jadi kita punya namanya kriteria anak Ulunuha. La'allakum tuflihun. Semoga kalian itu beruntung di dunia dan di akhirat. Dan kriteria ini sebenarnya juga harus dimiliki oleh para guru dan orang tua. Jadi sebenarnya kriteria ini adalah kriteria seorang muslim. Meskipun dalam poin-poin nanti itu akan ada tambahan-tambahan sedikit yang berkaitan dengan kebijakan sekolah. Secara umum, beginilah seorang muslim harusnya dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Ya, kita harus punya kriteria. Sehingga dengan kriteria inilah kita berjalan. Kita melakoni hidup ini. Nah, jadi yang pertama, mematuhi peraturan yang berlaku.
Jadi bagaimana anak-anak kita di Ulun Nuha ini, dia punya sikap menghargai peraturan yang berlaku. Selama peraturan tersebut tidak menyelisih syariat Allah dan maslahatnya ada dan besar, nah maka ini harus dipatuhi. Nah, dan di sini juga orang tua atau anak melihat kepada orang tuanya dan juga melihat kepada gurunya. Jadi kalau kami pun ternyata kurang mematuhi peraturan yang kami buat, ya maka anak pun pasti akan melihat. Karena anak itu dia melihat, membaca, meskipun dia tidak mau berbicara, berkomentar di depan kita. Tapi dengan sikap kita, nah itu dia akan membuat anak pun bersikap seperti sikap kita. Murid kita sikapnya kurang, tengok diri kita, jangan saya juga kurang dalam bersikap. Maka kita saling mengevaluasi diri. Karena memang para bapak para ibu berbicara tentang anak atau remaja, anak muda. Ini tidak bisa dari satu sisi saja, nggak bisa. Berbicara tentang anak muda, kita harus melihat banyak aspek. Dan aspek paling utama itu adalah orang tua dan guru, karena itulah lingkup yang memang paling sering dijumpai oleh anak. Nah, bila aspek orang tua, aspek guru ini bersinergi, ya, saling bahu-membahu, ya, maka insya Allah anak itu akan terjaga dari teman-teman yang buruk, lingkungan yang buruk, yang merusak. Bila kedua elemen ini bersatu. Kadang-kadang gini terjadi, gurunya bilang A, ya, padahal baik ini, telah sesuai dengan syariat Islam. Namun bapaknya bilang, itu berlebihan, itu nggak harus seperti itu. Nah, berarti anak memandang, berarti ya gitu rupanya kan. Akhirnya apa? Anak di sekolah pun ya jadinya jadi kurang percaya lagi sama sekolah. Seperti itu. Ya. Nah, kami di sekolah berusaha bagaimana anak-anak mengikuti peraturan, terutama peraturan Islam, peraturan Allah Subhanahu wa taala, peraturan Rasulnya. Nah, maka ya, orang tua bagaimana? Orang tua bagaimana? Memang saya di sini mohon maaf ya bila berbicaranya tuh sedikit memberikan saya bilang itulah langsung ke orang tua dan guru gitu ya. Tapi memang ya kita bicara inilah realitanya gitu loh. Ini nggak dikarang-karang. Karena saya sebagai kesuan juga menemukan gitu banyak anak-anak yang bermasalah baik di rumah, di sekolah, itu memang dari dua aspek tadi, baik dari kaminya yang kurang atau juga dari orang tuanya yang kurang memberikan cinta, kasih sayang dan perhatian. Maka intinya kita bersama-sama untuk memperbaiki diri. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki nggak bisa memberi. Kalau saya nggak memiliki ya sikap mematuhi peraturan, terus saya suruh murid saya, kamu ikuti peraturan, ya bagaimana? Ustadz aja kayak gitu, kan repot jadinya. Nah, seperti itulah anak-anak. Ya, baik. Kemudian yang kedua adalah ya, sikap dan perilaku berubah lebih baik setelah belajar, memuliakan orang tua, wali, pegawai, guru, teman, semua orang. Nah, ini juga tentunya anak melihat orang tua. Dan bagaimana juga orang tua menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada anaknya. Jadi sebelum tidur, kalau bisa orang tua bercerita kepada anak. Sebelum tidur, ya, sini nak, bapak atau abi mau cerita. Ya, ceritakan tentang ya, nilai-nilai kehidupan, tentang menghargai orang tua, menghargai ya guru, pegawai dan semua orang, ceritakan. Baik dari cerita-cerita yang kita ketahui dari cerita-cerita nyata atau cerita dari perjalanan ulama atau perjalanan hidup Nabi dan para sahabat diceritakan. Dan di sini tentunya orang tua tadi ya harus banyak-banyak membaca buku tentang pendidikan. Kalau nggak baca, bagaimana bisa memberi coba? Nah, seperti itulah kurang lebih. Ya. Kemudian ini memuliakan barang milik orang lain.
Ya, tidak serampangan ngambil-ngambil barang orang, pulpen, pensil, penghapus. Nah, ini harus diceritakan kepada anak. Ya, hal-hal yang simpel seperti ini. Kemudian menjaga fasilitas umum, ya, membuang sampah pada tempatnya, pada wadahnya, tidak menampakkan aurat. Bagi laki-laki, laki-laki itu aurat itu ya paha, ya, dari pusar sampai lutut itu dijaga. Jangan sampai ya anak kita di rumah itu pakai celana pendek keluar rumah nampak pahanya, itu karena nengok ya mungkin mohon maaf ayahnya seperti itu juga, atau orang tua tidak melarang. Nah, ini repot jadinya. Jadi apa yang kita anggap itu boleh bagi orang tua, maka anak pun anggap itu boleh juga. Orang tua anggap itu boleh, maka anak pun anggap itu boleh. Meskipun sekolah udah berkoar-koar, bilang itu aurat, tidak boleh nampakkan. Tapi terkadang anak itu lebih memilih pendapat orang tuanya. Nah, ini repot ininya kan, seperti ini. Nah, sedangkan hadis Nabi jelas sekali mengatakan bahwasanya paha itu aurat. Ini Masya Allah. Ya, seperti itu. Makan minum sesuai sunnah, baca bismillah, pakai tangan kanan. Nah, duduk, minum duduk, makan duduk. Nah, dan anak itu melihat orang tuanya. Ya, anak orang tua. Dan anak itu lebih suka mencontoh orang tuanya daripada, ya ini kebanyakan yang kita temui, lebih suka mencontoh orang tuanya ketimbang ya mendengar atau mematuhi apa yang disampaikan oleh sekolah. Meskipun itu sesuai dengan syariat Islam, seperti itu. Tapi anak kadang lebih memilih orang tuanya. Maka peran orang tua ini sangat besar sekali ya Bapak Ibu rahimani rahimakumullah jami'an. Kemudian ini juga ada ya meninggalkan perkara yang dilarang syariat seperti berjudi, merokok, minuman beralkohol, narkoba. Nah, ini jelas sekali. Ya, kita ya berbicara ya sesuai dengan apa yang dituntutkan dari Allah dan Rasul-Nya. Seperti ini. Maka tentunya kita harus lebih dahulu meninggalkan. Ya, seperti itu. Kemudian juga pacaran ini dilarang. Musik dan nyanyian jelas hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian merayakan ulang tahun ini jelas. Ini budaya orang-orang kafir, Valentine, tahun baru sejenisnya. Ini bukan budaya yang mengagungkan agama Allah. Bahkan ini adalah budaya yang merusak citra agama Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan bilang di awal bahwa kita ini mau menegakkan agama Allah. Nah, maka kita dulu tegakkan agama Allah dalam diri kita. Maka insya Allah Allah akan tegakkan agama ini di bangsa kita. Dan elemen yang paling terkecil dari sebuah bangsa adalah keluarga. Ya, kalau keluarga itu solid, keluarga itu baik, Masya Allah, itu bangsa itu baik. Makanya itu misi utama iblis, laknatullah alaihi, ketika dia berada di singgasananya di tengah lautan, ya, datang para pasukannya dari kalangan syayatin, dari kalangan jin, ya, datang, saya wahai iblis, ya, telah berbuat begini dan begini. Maka kata iblis pun, kamu ini gak ada apa-apanya. Sampai datang, ya, seorang prajuritnya yang mengatakan, saya berhasil menceraikan pasangan suami istri. Pasangan suami istri cerai. Wah, kata iblis, ini baru anak buahku, ini baru orang yang paling dekat denganku. Kenapa? Karena iblis tahu bahwasanya ketika sebuah keluarga rusak, maka bangsa pun juga akan rusak, tidak akan harmonis. Maka semua itu dikembalikan kepada keluarga. Maka peran Bapak Ibu ini sangat penting sekali. Kemudian berucap yang baik atau diam, ini harus sering-sering kita ingatkan kepada anak dan tentunya kita sendiri. Jujur saat ujian maupun ulangan, menjauhi alpa, cabut, bolos, tidak menyia-nyiakan waktu dengan games dan lain-lain. Nah, ini makanya kadang gini, orang tua bingung nih, gimana ya cara buat anak ini nggak suka dengan game. Nah, kita punya misi nih. Misi kita adalah bagaimana anak-anak kita ini tidak nge-game aja gitu. Kalau kita sudah bilang sama anak gini, rupanya nggak dengerin juga. Nah,
Pertama yang perlu kita evaluasi adalah bagaimana cinta kita selama ini kepada anak. Bagaimana perhatian kita selama ini. Jadi flashback dia. Flashback. Macam mana dulu-dulu itu. Bagaimana kasih sayang selama ini saya kepada anak. Apakah kasih sayang saya itu hanya berupa duit, 10.000, 20.000 sehari. Beli sepeda Umi, nah ini sepeda. Beli HP Abi, ini HP. Apakah seperti itu? Bentuk kasih yang kita berikan selama ini, maka wajar kalau anak seperti itu. Dan tadi telah saya sampaikan bahwasanya yang dibutuhkan anak adalah ini tadi yang telah saya sampaikan tadi. Ini yang dibutuhkan anak, ya, canda tawa orang tuanya, humor berbobot, pelajaran nilai-nilai kehidupan dari orang tuanya, berjalan bersama bergandengan tangan bersama orang tuanya, ya, bersama orang tuanya, cerita dari orang tuanya ini seperti itu. Dan semua itu kita berikan dengan cinta dan kasih sayang serta perhatian kepada anak. Nah ini dia. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah kita sebagai orang tua lagi-lagi harus banyak-banyak membaca buku tentang pendidikan anak. Kalau tidak kita akan berat bagaimana mengatasi hal ini. Ya kita ambil HP-nya, kita sita. Anak pun jadi nggak suka lagi sama kita orang tuanya. Ya kita akhirnya dimusuhi sama anak kita sendiri. Nauzubillah. Dan kita pun langsung menjustifikasi anak. Wah ini kalau buru-buru seperti itu terlalu singkat. Ya kita berbuat. Ya, kita evaluasi diri kita dulu. Bagaimana kita selama ini? Ya karena tentunya anak itu adalah hasil didikan orang tuanya. Dan didikan itu nggak hanya ucapan, tapi adalah perbuatan. Selama ini. Dan anak itu membaca, melihat, menilai, meskipun dia tidak berbicara. Lihat depan kita, tapi dia melihat. Ya, melihat semua gerak-gerik kita. Makanya luar biasa ya. Orang tua harus banyak-banyak belajar lagi, termasuk saya sendiri. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian, ya, sholat 5 waktu di masjid. Nah, ini dari orang tua juga seperti itu harus mengajak anaknya ke masjid. Apalagi kalau sudah balik, ya. Sudah juga umur 7 tahun, 10 tahun itu dibawa ke masjid, diajarkan kepadanya sholat berjamaah yang baik dan benar itu seperti apa. Lagi-lagi orang tua harus punya ilmu dan harus mengamalkannya juga. Faqidu syai' la yu'ti, kan gitu. Barakallahu fiik. Nih, menjauhi tempat-tempat yang banyak maksiatnya. Ya kita akui seperti ya konser-konser, ya. Nah, itu kan tentunya banyak maksiatnya gitu ya. Sana itu ya kita tahu sendirilah. Kayak mana ya, apalagi misalnya ya bioskop itu apalagi ya kan, nah di tempat yang gelap penonton luar biasa, masya Allah, naudzubillah dan lain sebagainya ya. Intinya kita yang lebih tahu dan kita juga harus belajar mana tempat-tempat yang banyak maksiatnya gitu loh. Dan kita nggak tahu pula, oh ini maksiat, ini bukan maksiat, berarti apa, harus belajar lagi kan gitu, seperti itu. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian ini untuk yang ikhwan ya, laki-laki. Adapun untuk yang perempuan tidak jauh beda, hanya ada beberapa saja. Ini mematuhi peraturan yang berlaku ya. Ini sama poin 2, poin 3, poin 4, 5, 6. Nah, ini 7 agak berbeda. Tidak menampakkan aurat, tabarruj dan meninggikan ikatan rambut. Nah, 3 hal ini sudah sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Bahwasanya seorang wanita tidak boleh menampakkan auratnya. Ya, dan kata Nabi SAW, al-mar'atu aurah, perempuan itu semuanya aurat. Berarti apa? Semuanya nggak boleh dinampakkan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW memberikan batasan bahwasanya yang boleh dilihat hanyalah ya wajah dan telapak tangan. Oleh karena itu, mulai dari pergelangan ini dari sini sampai seterusnya terus tertutup. Makanya kita mewajibkan anak-anak kita memakai handsock agar tidak nampak pergelangannya. Nah, dan juga menyuruh anak kita memakai namanya itu ciput di sini agar nggak nampak rambutnya. Bagian di sini nih sering, ya. Nah, kaos kaki yang tebal, yang sampai tembus pandang, tinggikan kaos kakinya. Ya, kalau dia pakai di dalam rok itu pakai lagi celana panjang agar apa? Kalau misalnya dia berkendaraan atau di kendaraan tidak kelihatan auratnya. Nah,
Tidak tabarruj, memakai wangi-wangian, ya, bersolek yang lebih, ya, memakai pakaian-pakaian yang menarik hati para lelaki. Wah, ini tabarruj. Dikatakan rambut tinggikan, rambutnya gini macam bunuh unta. Nah, ini dilarang oleh dalam agama Allah dan agama Rasulnya. Silakan kita pelajari hadis Nabi tentang hal itu. Dan di sini para ibu sangat dituntut, sangat diminta, ya sangat diminta untuk bersama-sama bersama anaknya, bersama-sama bersama anaknya untuk sama-sama menutup aurat, tidak bertabarruj. Kadang gini, yang lucunya bapak ibu, kadang anak kita di sekolah masya Allah ya, masya Allah bagus penampilannya, tapi ketika di rumah itu ya kembali lagi gitu loh, nggak sesuai syar'i lagi. Ya memang kan itu juga nggak bisa total menyalahkan anak. Ya tentu di sini peran orang tua sangat penting sekali, sangat penting sekali peran orang tua dalam hal ini. Kalau orang tuanya menganggap bahwasanya menampakkan aurat itu adalah hal yang biasa, maka begitu pula anak. Jadi anak ketika memakai pakaian syar'i yang kami tetapkan itu hanya sebagai formalitas, sebagai formalitas. Sedangkan di rumah ya normal lagi kayak biasa. Orang umi punya kayak gitu kok. Apalagi saya harus seperti di sekolah kan gitu kan. Ini berat sekali. Ya. Tabarruj seperti juga ya, kadang kita lihat ya, apa namanya para orang tua mohon maaf sekali ya apa namanya ketika datang ke pesta kan bersolek itu ya, yus segala macam, wah segala macam seperti itu dilihat oleh anak. Sedangkan di sekolah kita mengajarkan anak itu untuk apa namanya tidak bertabarruj, namun ketika orang tuanya bertabarruj ya maka anak pun pasti akan mengikuti. Itu umum yang kami temui. Maka penting sekali Bapak Ibu ya untuk sama-sama menjaga aurat anak-anak kita. Ya ketika orang tuanya sering menampakkan ini, misalnya menampakkan pergelangan, ya kami di sekolah berupaya bagaimana anak-anaknya tidak menampakkan aurat. Tapi ternyata ya mohon maaf dari rumahnya nganggap ini hal yang boleh, hal yang biasa. Kaki itu hal yang biasa kelihatan di luar sana. Ya maka ini akan sulit sekali. Ya akan sulit sekali bahwasanya anak itu akan menegakkan agama dalam dirinya. Dan tentunya sekolah pun juga ya apa namanya tidak bisa berbuat banyak dalam hal ini karena anak itu kadang-kadang lebih memilih apa yang ada pada diri orang tuanya. Barakallahu fikum. Ini juga sama poin 8, poin 9, poin 10 sama 11, 12 sampai 16 juga sama. Sekarang kita masuk ke poin 17 sedikit lagi. Berpakaian syar'i. Nah, di sini kami mengajukan kepada anak kami agar berpakaianlah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jadi semua ulama sepakat bahwasanya celana di atas mata kaki itu adalah sunnah. Sepakat ulama. Yang namanya sunnah ditinggalkan apa dikerjakan. Nah, kan itu dia. Kadang manusia ini masya Allah luar biasa. Yang makruh, misalnya makruh nih, makruh. Ya, ini hukumnya makruh. Makruh itu artinya apa? Lebih baik ditinggalkan. Tapi banyak orang karena itu hukumnya makruh malah mengerjakan gitu kan. Yang sunnah, oh itu kan sunnah gitu kan, ditinggalkan. Jadi sunnah untuk ditinggalkan, makruh untuk dikerjakan. Ini kan masya Allah itu kebalik sekali ya. Masya Allah barakallahu fiik. Jadi seperti itu ya. Ini hal yang sangat lucu sekali ya. Oleh karena itu di sini kami bagaimana anak kami itu berpakaian yang syar'i, ya, tidak ketat ya, celananya pun longgar, kemudian tidak isbal ya, semata kaki kan itu sunnah Nabi SAW. Nabi saja kadang-kadang pakai celana atau pakai sarung itu sampai setengah betis ya, masya Allah luar biasa. Nah maka kita pun berupaya bagaimana kita mencontoh Nabi, karena tadi kan kita udah bilang di awal bahwasanya bagaimana anak-anak ulun ini yang sekolah di sini cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada agamanya kan gitu. Nah, maka harus cinta kepada sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Barakallahu fiik. Kemudian kuat bertauhid. Ya, ini harus sama-sama kita pelajari. Ya, saya pun tidak berani apa namanya mentazkiyah diri saya sendiri gitu. Bahwa saya inilah orang yang sangat kuat tauhid, tidak. Sama-sama belajar kita. Jadi saya gurunya juga belajar, murid juga belajar, orang tua pun juga belajar. Jadi ketika tiga elemen ini saling bahu membahu dalam menegakkan tauhid,
maka insya Allah kita akan kuat. Kita akan kuat bertauhid dengan mempelajarinya, ya. Barakallahu fiik. Kemudian bagaimana anak kita ini ibadahnya, muamalahnya, sikapnya sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana atau sebelumnya, dan dua hal ini lagi-lagi peran aktif dari orang tua sangatlah penting, sangatlah penting sekali, ya, penting sekali. Ibadah, muamalah, sikap, bagaimana kita berupaya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Meskipun kita tahu kita manusia yang gampang salah, yang sering salah, tapi kita terus sama anak kita berupaya, ya, bagaimana kita ini bersama keluarga kita bisa menerapkan ibadah, muamalah, sikap sesuai sunnah Nabi SAW. Kemudian hidup bersih, tertib, sehat, indah. Nah, ini juga dimulai dari rumah, ya, dari orang tua, dan tentu sekolah juga sangat berperan dalam hal ini. Nah, seperti itu. Dan memang yang saya lihat ya, memang dari anak-anak kita ini, masya Allah, kadang hal yang sepele gitu ya, masalah buang sampah, ya, kadang ya nggak tahu lah ya, masalah buang sampah itu kadang-kadang nggak clear gitu loh, ya. Jadi udah 6 tahun SD gitu, tambah lagi udah 3 tahun SMP, ini tuh yang SMA. Buang sampah masih sembarangan juga, nggak perhatian dengan kebersihan. Atau yang baru tamat SMP yang sudah tamat SD sudah 6 tahun di SD gitu loh. Seakan-akan pendidikan SD itu nggak berhasil dalam masalah kebersihan, kan gitu loh. Ini lucu sekali ya. Nah, masya Allah. Dan kita juga ya melihat gitu loh, ketika melihat masalah, kenapa ini anak sudah 6 tahun di SD atau sudah 9 tahun sama SMP, kenapa tetap kok buang sampah itu, atau mungkin sudah tamat SMP pun masih buang sampah sembarangan gitu. Nah, ini apa sebabnya ini? Nah, mungkin tadi itu ya, bagaimana kita sebagai orang tua yaitu berupaya memberikan cinta, kasih sayang, perhatian, ya, kepada anak. Tadi itu mungkin kita sampaikan cerita tentang kebersihan, tentang ketertiban, indahnya hidup sehat, indahnya hidup bersih. Terus sering didengar oleh anak dalam cerita-cerita kita kepada mereka. Nah, seperti itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian mahir dan rajin membaca Al-Qur'an. Ini juga ya, kita sebagai orang tua juga harus rajin membaca Al-Qur'an. Nah, Ustadz, anak saya malas baca Al-Quran. Oh, malas. Iya, itu anak biasanya menengok orang tuanya. Seperti itu, barakallahu fiik. Nah, kemudian melanjutkan studi ke jenjang universitas, ya. Ini juga dalam hal meningkatkan keahlian, kemampuan, semangat mengamalkan agama. Ya, kenapa anak saya nggak semangat mengamalkan agama? Ya, biasanya itu anak ikutin atau lihat orang tua, ya, lihat gurunya juga lihat itu, wah, guru awak aja kayak gini, sholat pun masih jarang-jarang gitu kan. Nah, udahlah, bagaimana akhirnya? Jadi orang tua, guru, dia harus sama-sama semangat mengamalkan agama, sehingga anak pun terwujud semangat mengamalkan agamanya, bermanfaat buat orang lain. Masuk ruangan dengan izin dan adab, ketok pintu dulu, assalamualaikum. Ini sering-sering kita sampaikan kepada anak kita dan tanya gitu loh, cuman anak kamu hari ini masuk ruangan kelas, kamu udah ketok pintu, salam, ya abi umi, masya Allah, ya kan, berikan pelukan, terima kasih anak, ini bagus sekali kamu, abi senang seperti ini. Nah, masya Allah, karena dihargai kebaikan-kebaikannya. Inilah bukti bagaimana cinta, perhatian, dan kasih sayang kita berikan kepada anak. Dan juga berusaha puasa Senin Kamis, ya, kita berusaha sering sholat duha. Dan ini tentunya ya, mungkin ini hal yang sunnah, tapi tentunya ini hal itu tambahan kebaikan, seperti itu dia. Kita mintalah, kita berusaha sama-sama, kita puasa Senin Kamis, sama itu akan menambah cinta gitu loh, kasih sayang. Ya, perhatian kepada anak, nanti sahur bersama. Jadi meskipun bukan bulan puasa gitu loh. Ya, sahur bangun, ya kan? Nah, nanti buka bersama Senin Kamis. Masya Allah, itu akan terjalin cinta
dan kasih sayang antara orang tua dan anaknya, dan anak dan orang tuanya. Masya Allah, barakallahu fiik. Rajin baca buku dan perpustakaan. Ini juga butuh peran orang tua. Hafal Al-Quran, oke. Mungkin ini adalah tugas besar dari sekolah. Tapi orang tua tetap harus ya memberikan perhatian cinta. Nah, kamu udah berapa tahun kamu nak? Semangat nak ya, sabar nak ya menghafal Al-Quran. Nah, sama Al-Quran itu ya berat, sabar, butuh kesabaran yang ekstra. Tapi yakinlah nak, ya Abi, Umi sangat menantikan kamu tuh untuk hafal Al-Quran. Dan juga Abi, Umi juga berusaha ngapal Al-Quran, meskipun ya mungkin satu hari 2 ayat, 3 ayat. Jadi anak menghafal, Abi, Umi juga menghafal, meskipun tidak sebanyak anaknya. Tapi anaknya melihat, wah Abi, Umiku juga menghafal kok, Masya Allah ya, gitu kan. Nah, dan juga banyak anak ya, kualitas hafalan rendah atau semangat menghafal juga rendah. Ini juga ya karena dia melihat mungkin ya dari orang tuanya tidak memiliki peran yang sangat besar dalam hal ini. Atau mungkin juga gurunya juga yang mungkin yang kurang dalam memberikan pengajaran. Intinya gini Bapak Ibu semua, kita sama-sama mengevaluasi diri. Guru mengevaluasi diri, Bapak Ibu juga mengevaluasi dirinya gitu loh. Karena kita punya misi besar ini Bapak Ibu. Ya, misi kita ini adalah mendidik generasi gitu loh. Mencetak generasi. Ini kerja berat ini. Ini kerja besar. Ya, nggak bisa dilimpahkan kepada satu pihak saja. Jadi harus sekolah juga harus terus mengevaluasi diri, orang tua juga mengevaluasi diri, sekolah terus belajar bagaimana mencetak generasi, orang tua juga sama-sama belajar, sama-sama berusaha. Seperti itu. Jadi memang lelah sekali. Memang kehidupan dunia. Lelah. Tapi yakinlah 60-70 tahun kita hidup di dunia, ya akhirnya kita mendapatkan kebaikan yang luar biasa sekali. Inilah pengorbanan kita hidup di dunia Bapak Ibu rahimakumullah. Hafal hadis juga sama seperti tadi. Ya, anak hafal hadis, kita juga hafal hadis meskipun cuma sedikit gitu loh. Hafal walaupun sedikit. Nah, disiplin waktu ini jelas. Anak-anak terlambat. Wah, ini juga harus butuh dukungan orang tuanya. Ya bagaimana orang tua disiplin? Ya kan? Maka anak juga disiplin. Atau guru juga terlambat. Ya Allah, itu Ustaz Fulan ini terlambat. Maka apalagi muridnya dia terlambat, ya wajar lah Pak Ustaz. Saya terlambat, nah ini repot. Makanya guru juga harus belajar untuk mendisiplinkan dirinya. Nah, barakallahu fiik. Kemudian juga sering berdoa orang tua. Ini juga ya, jadi anak melihat orang tuanya. Orang tua yang sering mendoakan orang tuanya, itu anak akan mendoakan orang tuanya. Gitu dia. Ya kan? Sekali doakan sama-sama anak. Enggak apa-apa kita sekali-sekali ya itu doa bersama, ya bukan dalam waktu yang muqayyad ya, ini waktu yang mutlak, yang bebas gitu loh. Doa sama-sama, ya kita doakan orang tua Abi gitu kan, doakan ya Allah semoga orang tua saya begini dirahmati, masukkan ke surgamu ya Allah. Nah, maka sampaikan kepada nanti pun kamu ya kalau Abi sudah meninggal, ya kan, atau Abi jauh dari kamu, doakan Abi ya gitu kan. Nah, seperti itu. Dan dengan seperti itu, insya Allah anak akan terikat dengan orang tuanya, sehingga anak pun dia suka. Ya Abi doakan saya ya, Abi semangat belajar, sabar dalam menimba ilmu. Seperti itu dia. Ikatan-ikatan yang harus kita berikan kepada anak kita. Kemudian rajin sholat sunnah. Ya, rajin sholat sunnah sebagai tambahan amal. Ya, dan kemudian terakhir adalah belajar dengan rajin, serius dan disiplin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi intinya semua ini adalah peran dari kita semua. Peran guru, orang tua ini sangat besar sekali dalam membentuk anak kita menjadi generasi yang mulia. Ini kerja berat, kerja besar. Ya, kita harus sama-sama belajar, Bapak Ibu baca-baca buku pendidikan. Ya, kami juga terus berusaha meningkatkan kompetensi kami sebagai sebagai guru yang mana ini merupakan profesi kami. Ya, seperti itu. Dan memang nanti di hari kiamat ya yang ditanya adalah orang tua, kan gitu kan. Ya saya juga orang tua, maka saya kan ditanya gitu loh. Adapun guru ini nomor kedua gitu, tetap dari orang tuanya. Nah, orang tua ditanya bagaimana cintanya sama anak, bagaimana perhatian sama anak, kasih sayang sama anak. Bahkan ya Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sebuah riwayat yang ini sahih ya, disebutkan dari seorang sahabat yang mulia, ya saya lupa nama sahabatnya,
Eh, Namun saya ingat konteks apa yang sahabat ini sebutkan, bahwasanya anak yang durhaka sebelum dia disiksa, maka Allah akan bertanya kepada orang tuanya, kenapa anaknya durhaka? Itu dulu. Kalau ternyata orang tua sudah maksimal memberikan cinta, perhatian, kasih sayang, sudah maksimal memberikan pendidikan kepada anak durhaka, maka anak kena adab. Namun kalau ternyata anak durhaka karena orang tua yang kurang perhatian, orang tua yang kurang kasih sayang, kurang cinta, wah ini mengerikan sekali, ya mengerikan sekali. Kita pun bisa kena adab, luar biasa. Nah seperti itu Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Maka ini luar biasa ya kali ini pertemuan sangat senang sekali saya bisa menyampaikan hal ini. Ya sudah sangat lama sekali saya ingin menyampaikan hal ini. Namun mungkinlah kesempatannya, ya saya mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf sekali. Saya ini juga manusia banyak kekurangannya ya. Dan intinya saya di sini berusaha memberikan yang terbaik buat anak didik kita, ya keluarga kita, khususnya pada diri saya sendiri dan keluarga saya sendiri, kemudian kepada Bapak Ibu dan keluarga semua, ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Alfu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bila ada pertanyaan-pertanyaan, ya bisa ditanyakan langsung ya kepada saya. Dan kita bisa saling berkonsultasi, saling berbagi ya. Demikian saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.